Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki Minggu Prapaskah pertama, dan kita tadi mendengar Injil Markus. Kalau kita perhatikan dari Injil tadi, bahwa perutusan Tuhan Yesus tidak mulai dengan pemberitaan Injil di Galilea, tetapi pergumulannya melawan roh jahat di padang gurun. Ini perutusan Tuhan Yesus mulai pergumulan Tuhan Yesus melawan roh jahat di padang gurun. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, roh yang turun di atasnya mengutusnya untuk pergi ke padang gurun. Sebagaimana pemahaman orang-orang pada waktu itu, padang gurun atau padang belantaraan dimengerti sebagai wilayah kekuasaan roh jahat. Dan Tuhan Yesus diutus untuk mengalahkan iblis sebagai penguasa dunia kegelapan yang menghalangi datangnya kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari dan tidak terkalahkan. Saudara-saudari kasih, setelah Tuhan Yesus mengalahkan kuasa kegelapan, maka Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, mulai memberitakan kerajaan Allah di Galilea, setelah kuasa kerajaan kegelapan dipatahkan, dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai memberitakan kerajaan Allah di Galilea. Dan ini terjadi setelah Yohanes Pembaptis dipenjarakan, ditangkap oleh Herodes. Sebagaimana kita dengar, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan
Injil Allah. Ya. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah ya sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini yang diwartakan Tuhan Yesus dalam karyanya, memberitakan bahwa saatnya telah genap, kerajaan Allah ya sudah dekat. Kerajaan Allah hadir dalam pewartaan dan pelayanan Tuhan Yesus. Juga kerajaan Allah hadir dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Juga kerajaan Allah hadir dalam pewartaan para murid di tengah para bangsa. Dan akhirnya kerajaan Allah mencapai kesempurnaannya pada hidup abadi, yaitu pada saat Tuhan Yesus datang dalam kuasa dan kemuliaannya, dan kita para muridnya dikumpulkan bersamanya ya dalam keabadian. Maka kerajaan Allah ya mencapai kepenuhannya, kesempurnaannya dalam hidup abadi. Ini warta yang disampaikan Tuhan Yesus dan ajakan Tuhan Yesus yang mengajak para pendengarnya ya untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Bertobat di sini tidak hanya dimengerti ya berbalik dari hidup dosa ya, hidup lama yang jauh dari Allah, namun juga dimengerti secara positif membuka diri terhadap datangnya kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah yang sudah datang, maka kita secara positif diajak untuk membuka diri ya. Percaya akan keselamatan yang ditawarkan Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita diajak untuk membuka diri terhadap bimbingannya, ya, yaitu dengan senantiasa percaya kepada Injil, ya, kabar keselamatan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara yang kasih, Tuhan Yesus berada di padang gurun ya, selama 40 hari. Dan kita sekarang memasuki masa 40 hari. Ya. Kita berada dalam masa Prapaskah. Kita masuk dalam padang gurun, bukan padang gurunnya bukan pasir, namun padang gurun kehidupan. Ini kita masuk dalam padang gurun kehidupan yang pasti tentu banyak godaan. Banyak kuasa kegelapan juga mencobai kita ya, menggoda kita. Maka secara khusus berada dalam masa 40 hari ini ya, tentu kita tidak lepas dari cobaan, ujian, dan terlebih ya dalam hidup kita ya, di dunia ini berada dalam padang gurun kehidupan. Maka melalui sabda Tuhan kita ya, disadarkan dan diingatkan bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam cobaan, godaan hidup ini. Melalui sabda Tuhan kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa kegelapan. Ini berita besar bagi kita. Maka kita diajak ya untuk membuka diri ya kepada Tuhan Yesus, mengikuti tuntunannya, bimbingannya ya.
dan mempercayakan hidup kita kepadanya, karena Dialah yang telah mengalahkan kuasa kegelapan. Maka dengan kita mengikuti Dia, berjalan di belakangnya, ya, senantiasa mendengarkan sabdanya, bimbingannya, terbuka kepadanya, ya, membuka hati budi kita kepada Tuhan Yesus, dan senantiasa, ya, meneladan hidupnya, ya, dalam ketaatannya kepada Bapa, maka tentu kita juga tidak akan jatuh dalam cobaan dalam kehidupan ini. Maka selama 40 hari kita diajak untuk berjalan bersama Tuhan Yesus, membuka diri kepadanya, senantiasa, ya, hidup dalam kuasa-Nya, ya, percaya kepada Injil-Nya, ya, kabar gembira, kabar keselamatan, dan berkat-berkat-Nya, ya, yang akan membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Maka melalui sabda Tuhan dan awal masa Prapaskah ini, kita juga tadi mendoakan litani, ya. Kita mohon berseru kepada Tuhan, mohon belas kasih-Nya, ya, supaya kita senantiasa beroleh belas kasihan dari-Nya, dan juga mohon perlindungan, doa-doa dari para kudus, ya, Santo Santa, ya, Beata Beato, yang kita doakan tadi, ya, kita mohon agar dalam masa Prapaskah ini kita benar-benar dapat berjalan bersama Tuhan, dan iman kita, ya, selama masa Prapaskah, ya, dapat berkembang menjadi murid yang dewasa dalam iman dan kasih kepada Allah dan sesama.